Kami dari Kelompok 4. Kami akan memberikan pendapat tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najib Mujahid. Saya Rafa Arsyredin. Saya Salina Zahrawikita. Saya Nadila Zulaika. Saya Sanila Nasyafira. Saya Rizkia Putri Dwi Maharani. Saya Yusuf Isofarifi. Mari kita simak pendapat kelompok kami. Menurut pendapat saya, berpikir kritis adalah suatu kemampuan berpikir dengan rasional dan tertata dengan menganalisis yang bertujuan untuk memahami fakta dan ide. Berpikir kritis merupakan kemampuan menganalisis, menilai, serta menyusun solusi atau informasi dengan objektif. Menurut saya, berpikir kritis adalah kemampuan diri seseorang untuk memahami serta menganalisis informasi secara objektif dan rasional. Berpikir kritis menurut saya adalah kemampuan seseorang dalam berpikir secara rasional, kemampuan dalam menganalisa, dan memahami dalam mempertimbangkan suatu informasi yang diberikan dari berbagai sudut pandang dan dapat menyimpulkan hasil pemikirannya. Menurut pendapat saya, berpikir kritis adalah menggagas ide atau gagasan secara lebih spesifik dan lebih matang dan mengembangkan ke arah yang bisa. Menurut pendapat saya, berpikir kritis ialah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengevaluasi, menganalisis, dan merumuskan suatu argumen atau ide dengan rinci, cermat, dan logis. Saya berpikir kritis adalah suatu proses evaluasi dan analisis secara cermat terhadap suatu masalah ataupun situasi. Menurut saya, berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan, ide, ataupun gagasan ke arah yang lebih spesifik dan mampu mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya. Manfaat berpikir kritis yaitu kita dapat melihat dari masalah dari berbagai perspektif. Kita juga bisa mengambil keputusan pada saat yang tepat. Berpikir kritis itu juga sangat penting karena mencakup menggali dan memahami ajaran agama dengan mendalam, juga mengembangkan pengetahuan dan keyakinan berdasarkan pemahaman secara kuat dan logis. Berpikir kritis penting dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan maupun dalam pengambilan keputusan. Ini membantu seseorang untuk tidak menerima informasi dengan begitu saja, tetapi tetap mempertanyakan, menganalisis, serta menguji kebenaran dari informasi tersebut. Yang pertama, manfaat dari berpikir kritis adalah kita dapat lebih terbuka terhadap berbagai pendapat, tidak cepat terpengaruh terhadap informasi yang belum dibuktikan kebenarannya, dan dapat mengambil keputusan dengan bijak. Manfaat dari berpikir kritis, kita bisa menjadi orang yang diandalkan dan juga mandiri dalam menghadapi sebuah persoalan. Berpikir kritis adalah keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat berpikir kritis menurut saya salah satunya ketika kita memiliki suatu permasalahan, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat, tepat, dan baik. Yang kedua, kita juga bisa memahami kemampuan diri kita dalam menyelesaikan permasalahan dalam memutuskan suatu keputusan. Yang ketiga, sekarang ini banyak berita-berita atau argumen-argumen yang belum tentu benar. Dengan berpikir kritis, kita dapat terhindar dari berita-berita tersebut. Maksudnya, kita tidak terkepakan dengan omongan orang-orang yang di luar sana yang belum tentu benar kebenarannya. Manfaat berpikir kritis diantaranya yaitu dapat meningkatkan kemampuan analisis, dapat menyelesaikan masalah secara efektif, dan dapat menggali informasi yang lebih mendalam secara objektif. Manfaat berpikir kritis. Yang pertama, lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat yang biasanya sering terjadi. Yang kedua, dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat dan juga bijak. Lalu yang ketiga, mengetahui kemampuan diri sendiri tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mampu mengemukakan dan juga mengkomunikasikan ide-ide dengan sistematis dan juga lebih informatif agar seseorang mengerti apa yang kita sampaikan. Kaitan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis itu berarti kita senantiasa berpikir dengan moral yang kita punya, sehingga kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah ketika kita berpikir. Untuk kaitan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis itu dengan nilai-nilai moral dan etika, yang mana melibatkan evaluasi mendalam terhadap informasi. Keduanya itu dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dalam berpikir kritis, kita menggunakan kemampuan menganalisis informasi serta mengambil keputusan hanya berdasarkan pada logika saja.
Tetapi dalam hati nurani, kita melibatkan nilai-nilai moral, etika, serta keadilan. Dengan menggabungkan keduanya, berpikir kritis dan hati nurani, kita akan mencapai keputusan yang lebih bijaksana serta bertanggung jawab. Bagaimana kaitan antara berpikir kritis dengan hati nurani? Menurut saya, seseorang yang berpikir kritis memiliki nurani dalam berpikirnya. Ia tidak mengabaikan adab. Ia terbuka dengan segala pendapat tanpa memandang rendah pendapat tersebut. Tidak egois dengan memaksakan pemikirannya kepada orang lain dan tidak menganggap pemikirannya yang paling benar. Berbeda dengan seseorang yang berpikir kritis namun tidak memiliki nurani, dalam berpikirnya ia akan terus berpendapat, mengingat nalurinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang ia lakukan dan bagaimana dampak dari perilakunya kepada orang lain. Kaitan berpikir kritis dengan menghidupkan hati nurani, kita berpikir secara matang, secara lebih sempurna, namun memperhatikan moral dan perasaan orang lain mendengar kemampuan berpikir. Hati nurani adalah cerminan diri sendiri. Dalam berpikir kritis, kita juga harus menghidupkan hati nurani untuk mendapatkan suatu solusi yang baik sesuai dengan etika dan nurani. Jadi, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis itu saling melengkapi dalam untuk memutuskan, untuk membuat suatu keputusan yang baik dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Ya, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis, keduanya hal yang berkaitan, karena berpikir kritis dapat membantu seseorang dalam mengangkat nilai-nilai moral yang mendasari masalah dan sedang dievaluasi, sehingga dapat mengambil keputusan yang sejalan dengan nurani. Hati nurani adalah perasaan hati yang sedalam-dalamnya, dan biasanya hal tersebut mendorong kita untuk berbuat baik dan menghasilkan hal yang baik. Jadi, berpikir kritis dan nurani harus memiliki keterkaitan atau kaitan, agar saat kita mengkritisi orang lain atau menyampaikan pendapat kita dengan kritis, kita tidak menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu dia pendapat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum